Tandan kosong kelapa sawit atau TKKS adalah limbah kelapa sawit yang selama ini menjadi masalah yang besar bagi para petani kelapa sawit. Karena tekstur dan melimpah ruahnya, maka serabut yang menyerupai rambut gimbal ini belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Jadi TKKS hanyalah menjadi suatu limbah yang tidak berguna. Namun di pihak yang lain, para petani kelapa sawit memerlukan pupuk yang sangat banyak. Bila kita melihat situasi seperti itu adalah sangat ironis apabila TKKS atau tandan kosong kelapa sawit tidak dioptimalkan atau digunakan kembali menjadi siklus tanaman kelapa sawit itu sendiri. Dalam kesempatan ini kami memberikan solusi, yaitu dengan cara pembuatan pupuk kompos tandan kosong kelapa sawit dengan cairan BK. Dalam proses pembuatan kompos TKKS dengan BK kita bagi menjadi 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu persiapan baik bahan baku maupun peralatan-peralatan yang akan digunakan. 1. Kotak pencelupan. Kotak pencelupan adalah kotak atau kolam yang digunakan untuk pencelupan TKKS. Yang kedua adalah terpal atau plastik untuk penutup yang nanti digunakan untuk menutup di dalam proses composting. Yang ketiga adalah crusher atau alat pencacah. Yang keempat, alat ukur baik suhu maupun kelembapan. Yang kelima adalah cairan BK. Setelah persiapan selesai, kita masuk langkah yang kedua, yaitu mengcrusher atau mencacah TKKS yang sudah mengering. Tandan kosong kita crusher agar lebih lembut, lebih terurai menjadi serabut-serabut yang sangat halus. Dalam uji coba kali ini kita memakai 2 cara, yaitu cara yang pertama TKKS yang belum di-crusher jadi masih utuh. Adapun cara yang kedua TKKS yang sudah di-crusher yang seratnya sudah lembut. Langkah yang ketiga adalah pembuatan larutan. Kenapa kita memakai BK? Karena BK Decomposer Plus adalah yang selama ini sangat cocok, sangat bagus digunakan untuk composting. Untuk membuat larutan, pertama kita siapkan kotak atau kolam yang kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Setelah kotak diisi air, kita campurkan larutan BK dengan komposisi 25 cc per liter air. Kita ulangi, 25 cc BK per liter air. Jadi nanti di lapangan kita sesuaikan seberapa kebutuhan yang akan kita pakai.
Setelah tercampur, kita aduk agar merata. Setelah pembuatan larutan BK, kita memasuki cara yang pertama, yaitu TKKS yang belum dikeraser kita masukkan. Lalu diaduk, diinjak-injak, dibolak-balik agar meresap ke semua TKKS kurang lebih 5 menit. Demikian terus menerus kita injak-injak, kita aduk. Setelah merata, kita angkat dan kita tiriskan agar tidak terlalu boros. Inilah langkah yang ketiga. Sekarang kita masuk ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat adalah penumpukan. TKKS setelah dicelup, ditiriskan, kita tumpuk. Kita susun dengan ukuran kurang lebih 1 meter kali 1 meter dengan ketinggian 1,5 meter. Kita susun sedemikian rapi, lalu kita tutup dengan plastik atau terpal. Untuk penutupan pakai terpal atau plastik sebaiknya jangan terlalu rapat untuk menjaga kelembaban. Adapun langkah yang kelima atau langkah yang terakhir adalah perawatan. Dalam proses composting, suatu syarat yang utama adalah memonitor suhu maupun kelembapan. Apabila lingkungan sudah cukup teduh, tidak perlu ditutup dengan terpal atau plastik. Ini mungkin salah satu kelebihan dari BK di dalam composting, yaitu apabila lingkungan sudah cukup teduh, tidak perlu ditutup dengan terpal atau plastik. Jika suhu sudah mencapai 60 derajat Celcius atau lebih, maka tumpukan kompos dibolak-balik sampai suhu turun. Tapi apabila kelembapan kurang dari 60%, maka kompos harus disemprot dengan air. Pengomposan ini selesai kurang lebih 1 bulan. Inilah tadi cara yang pertama, yaitu TKKS yang belum dikeraser. Dan sekarang kita lanjutkan cara yang kedua, yaitu TKKS yang sudah dikeraser. Dalam proses langkah yang kedua ini pada prinsipnya hampir sama dengan langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua ini perbedaannya adalah bahan baku atau TKKS yang sudah dikeraser. Di sini hampir sama, TKKS yang sudah dikeraser kita masukkan pada bak pencelupan, lalu diinjak-injak. Selesai diinjak-injak kurang lebih 5 menit, kita angkat, kita tiriskan agar cairan kembali ke bak. Kita susun dengan ukuran yang sama dengan cara yang pertama, yaitu 1 meter kali 1 meter dengan ketinggian 1,5 meter. Kita tutup dengan terpal atau plastik untuk menjaga suhu dan kelembaban. Proses sama, dan terus kita monitor suhu dan kelembabannya. Jika suhu sudah mencapai 60 derajat Celcius atau lebih, maka tumpukan kompos dibolak-balik sampai suhu turun. Dan apabila kelembaban kurang dari 60%,
berarti kompos harus disemprot dengan air. Nah, ini kompos yang sudah berumur 30 hari atau 1 bulan, terlihat sangat mudah untuk diurai, sudah sangat lapuk sekali. Pengomposan selesai kurang lebih 1 bulan dengan tanda-tanda: 1. Berwarna coklat kehitaman. Yang kedua, berbau khas kompos. Yang ketiga, serat-serat TKKS sudah lapuk, mudah diputus, mudah diurai. Sedangkan yang keempat, CN rasio lebih kecil dari 20. Demikian keterangan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.